Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi pada pertemuan ke-6 pada mata kuliah Pasar Modal Syariah ini, izinkan saya tetap dari NPM 1810104088 dari K1 Akuntansi Syariah untuk mempresentasikan sebuah artikel. Artikel ini berjudul Konsep Perencanaan Investasi pada Saham Syariah di Era Milenial yang ditulis oleh Ajeng Sonial dan Faridatun Nila dari Universitas Airlangga tahun 2017. Bagian abstrak. Langkah-langkah dalam berinvestasi sangat diperlukan sebagai bahan acuan awal bagi calon investor dan investor pemula sebelum mereka memutuskan untuk berinvestasi. Di zaman milenial ini, banyak industri perusahaan yang membidik investor dari kalangan muda untuk dijadikan sumber modal perusahaannya melalui pasar modal. Pasar modal dengan instrumen investasi syariah adalah kegiatan pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan merupakan bagian dari industri pasar modal di Indonesia. Prinsip syariat di pasar modal berdasarkan ketetapan Al-Quran dan hadis serta fikih muamalah. Menurut studi, saham syariah merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Pengetahuan dan ilmu terkait investasi butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah dan juga berkah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dengan sumber data yaitu data sekunder yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu dan sumber referensi lainnya. Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui oleh para calon investor, di antaranya terkait perencanaan dan manajemen investasi pada saham. Yang kedua, pengetahuan terkait batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, objek, dan dampak investasi. Yang ketiga, diperlukan penilaian saham tersebut dilakukan melalui analisis rasio untuk mengukur kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar yang usahanya di atas biaya investasi. Yang selanjutnya di bagian pendahuluan. Saat memiliki uang berlebih, kebanyakan orang ingin menginvestasikannya agar uang yang dimiliki semakin berkembang. Hal tersebut didukung bersamaan dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sumber modal tambahan. Mardia 2015 menuturkan bahwa pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Yang pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Di Indonesia, terdapat banyak perusahaan yang dipilih calon investor ketika akan menanamkan modalnya. Tak hanya saham konvensional, namun juga saham syariah. Terlebih karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan tentu saja mereka sangat berminat dalam investasi di saham syariah. Adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek semakin meyakinkan investor untuk investasi dengan prinsip syariah di pasar modal. Investor milenial zaman sekarang tertarik dengan prinsip-prinsip keuangan syariah di mana aktivitas investasi tersebut tidak mengandung riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, maisir atau judi spekulasi, dan memanipulasi harta. Sebelum memutuskan investasi di pasar modal, maka harus diputuskan saham mana yang akan dibeli dan perusahaan apa yang akan mengelola aset fisiknya yang tepat untuk saat ini dan ke depannya. Mengenai hal tersebut, pemahaman terhadap teori portofolio harus dimiliki oleh setiap kalangan investor. Selanjutnya, literatur review yang digunakan. Instrumen pasar modal berbasis syariah pasar merupakan bentuk ideal dari pasar modal syariah dapat dicapai dengan islamisasi 4 pilar pasar modal. 4 pilar itu terdiri dari yang pertama, emiten dan efek ia terbitkan didorong untuk memenuhi kaidah syariah, keadilan, kehati-hatian, dan transparansi. Pilar yang kedua, investor harus memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan muamalah, manfaat, dan resiko transaksi di pasar modal. Pilar yang ketiga, infrastruktur informasi bursa efek yang jujur, transparan, dan tepat waktu yang merata di publik. Dan yang terakhir, pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara adil, efisien, efektif, dan ekonomis.
Terdapat berbagai instrumen efek syariah yang telah memenuhi kriteria dalam prinsip pasar modal syariah, yaitu yang pertama ada saham syariah. Saham syariah menurut Sutedi adalah merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada obligasi syariah atau sukuk. Ini adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan dan tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Yang terakhir ada reksadana syariah, yaitu salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk, atau instrumen syariah lainnya. Yang selanjutnya ada keutamaan investasi saham syariah. Beberapa hal yang seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait dengan investasi itu harus diperdalam. Saham sebagai salah satu instrumen investasi dengan begitu juga tidak hanya bisa memberikan return atau keuntungan, tetapi juga bisa membuat kerugian. Menurut Pardiansyah, semakin tinggi keuntungan atau return dari investasi yang didapat, maka akan berbanding lurus dengan resiko kerugian investasi. Dalam proses penerbitannya, saham syariah terlebih dahulu melalui proses screening untuk menspesifikasi saham yang tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang dalam prinsip syariah. Selanjutnya, keuntungan yang didapat dari investasi saham ini. Yang pertama ada dividen, yang kedua dividen saham, yang ketiga dividen tunai, yang terakhir capital gain. Lalu untuk kerugian tersendiri ada capital loss atau kerugian dari penjualan saham di mana harga jualnya lebih rendah dari harga beli. Lalu ada tidak menerima dividen. Nah, di sini itu terjadi karena perusahaan mengalami kerugian atau juga bisa karena hasil rapat RUPS. Yang terakhir ada likuidasi perusahaan. Bukan tidak mungkin perusahaan sahamnya dimiliki pihak investor dinyatakan bangkrut, lantas kemudian ditutup. Jika kondisi yang ekstrim ini terjadi, saham investor yang dimiliki investor adalah surat berharga yang tidak lagi bernilai. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dengan sumber data yaitu data sekunder yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu dan sumber referensi lainnya. Jenis datanya itu sendiri yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Yang ketiga ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori. Data atau informasi dari satu pihak diperiksa kebenarannya dengan cara memperoleh informasi dari sumber lainnya. Tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai referensi dan literatur agar ada jaminan tingkat kepercayaan. Yang selanjutnya ada pembahasan. Di zaman milenial seperti saat ini, pasar modal sedang membidik kalangan masyarakat muda sebagai investor dalam urusan permodalan. Hal ini dikarenakan peluang terhadap peningkatan sumber modal akan banyak diperoleh dari kalangan masyarakat muda atau generasi milenial, khususnya bagi instrumen pasar modal syariah. Tidak menutup kemungkinan akan terus banyak yang diminati. Terdapat beberapa hal yang perlu diketahui oleh para calon investor terkait dengan perencanaan dan manajemen investasi pada saham syariah. Berikut ini ada beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam. Menurut Khair 2015, yang pertama ada aspek material atau finansial. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi yang lainnya. Yang kedua, aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat atau haram. Yang ketiga, ada aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Dan yang terakhir ada aspek pengharapan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya suatu bentuk investasi haruslah tertentu dipilih dalam rangka mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, menurut Tandelin dalam
dunia investasi dikenal dengan dua macam analisis sekuritas. Yang pertama itu ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Untuk analisis fundamental adalah metode analisis berdasarkan kinerja suatu perusahaan. Analisis fundamental bertujuan untuk membantu dalam menilai investasi saham mana yang terbaik. Yang kedua ada analisis teknikal. Analisis ini dimulai dengan cara memperhatikan perubahan itu sendiri dari waktu ke waktu. Analisis ini adalah metode untuk memprediksi pergerakan harga dan tren pasar atau sekuritas di masa depan dengan melihat grafik di masa lalu. Biasanya penilaian seorang investor terhadap suatu saham itu dilihat dari 4 poin. Yang pertama, prospek usaha yang menjanjikan. Yang kedua, kinerja keuangan dan keuangan adalah bagus. Yang ketiga, perjanjian laporan keuangan jelas atau bersifat disclosure. Yang terakhir, terlibatnya sisi keuntungan yang terus meningkat. Yang selanjutnya, dalam memilih prospek usaha yang menjanjikan, calon investor harus menentukan perusahaan atau industri yang nantinya akan dipilih untuk menanamkan modalnya. Terdapat 4 bentuk atau kategori industri yang harus dipahami oleh para pialang dalam memutuskan pembelian saham, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Haryajit, Hendy, dan Anjar dalam Fakhruddin di bawah ini. Yang pertama, industri yang sedang bertumbuh, yaitu masih aktif untuk melakukan ekspansi. Yang kedua, industri yang sudah matang atau kondisinya sudah stabil sehingga lebih cenderung untuk mempertahankan posisi yang sudah ada. Dan yang terakhir, industri yang mulai menurun, telah sangat mapan dan pasarnya telah terbentuk sehingga perlu adanya inovasi bagus untuk menarik pasar yang baru. Untuk memahami persoalan industri pada berbagai kondisi tersebut, maka ini memiliki hubungan erat dengan konsep PLC atau Product Life Cycle, atau yang biasa disebut dengan konsep daur hidup produk. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, di sini ada grafik dari daur hidup produk atau Product Life Cycle. Di sini ada penjualan dan di sini ada waktu. Yang pertama, ada pada fase 1 ini menunjukkan masa perkenalan suatu perusahaan dalam meluncurkan produknya ke pasaran. Konsumen mulai melihat produk tersebut, baik dalam bentuk iklan maupun yang datang langsung ke tempat penjualan produk. Lalu di fase 2 ini mulai menanjak, yaitu masa pertumbuhan pada saat produk setelah masuk ke pasaran dan mulai memiliki nilai perhatian kepada para publik dan publik mulai menyukai produk tersebut. Dan diperkirakan ini akan terus bertambah jumlah konsumen yang loyal pada produk tersebut. Yang selanjutnya ada fase ketiga, di mana produk perusahaan telah mencapai kematangan atau kedewasaan, yaitu produk perusahaan telah masuk ke benak konsumen dan para konsumen telah mengenal produk tersebut memiliki kualitas dan nilai pasaran. Yang terakhir ada fase 4 yang mulai menurun ini, yaitu masa penurunan penjualan suatu produk. Di fase ini perusahaan perlu melakukan antisipasi terhadap dampak terutama terkait kondisi finansial. Setelah fase 4 ini, biasanya perusahaan mulai mencari suntikan dana dengan menjual saham yang dimiliki untuk mendapatkan tambahan modal. Yang selanjutnya, terdapat nilai yang dilakukan oleh seorang investor lama maupun calon investor dalam melihat kondisi saham yang baik. Penilaian saham tersebut dilakukan melalui analisis rasio. Menurut Kashmir 2013, rasio penilaian yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar yang usahanya di atas biaya investasi. Ada beberapa rasio yang disarankan untuk menganalisis kondisi saham yang baik berguna perencanaan investasi bagi calon investor, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada rasio keuntungan yang diharapkan dari saham. Yang selanjutnya ada rasio menghitung nilai buku per lembar saham. Nilai buku per lembar saham ini didapatkan dari membagi total ekuitas ke dalam saham yang beredar milik perusahaan. Yang ketiga ada zero growth model dan signaling theory. Kondisi zero growth model merupakan kondisi yang harus diperhatikan bagi investor, karena bagi investor naik turun dan konstannya saham di pasar akan memberikan sinyal positif dan negatif. Sedangkan signaling teori ini adalah teori yang membahas tentang naik turun
turunnya harga di pasar, sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor. Rasio ini dihitung dengan cara mencari nilai intrinsik per lembar saham yang didapatkan dengan cara membagi dividen konstan ke suku bunga diskonto per tahunnya. Yang terakhir ada konstan model, merupakan formula yang diciptakan oleh Moiron G. Gordon dalam perhitungan common stock. Rasio ini dihitung dengan mencari nilai dari saham biasa. Nilai saham biasa tersebut didapat dari revenue dividen dalam 1 tahun dibagi dengan jumlah rate of return yang selanjutnya ada kesimpulan. Berbeda dengan pihak perusahaan dalam melakukan analisis saham, perspektif investor adalah jauh sederhana dalam memberikan penilaian terhadap kondisi suatu saham. Dalam dunia investasi, dikenal ada dua macam analisis sekuritas yang dapat dipakai investor dalam membuat keputusan investasi. Analisis tersebut diantaranya analisis fundamental, yaitu analisis ekonomi dan pasar modal, analisis industri, dan analisis perusahaan. Yang kedua ada analisis teknikal terdiri dari the Dow Theory, moving average, dan relative strength. Dalam memilih prospek usaha yang menjanjikan, calon investor harus dapat melihat berbagai perusahaan atau industri yang nantinya akan dipilih untuk menanamkan modal. Untuk memahami persoalan industri pada berbagai kondisi tersebut, maka ini memiliki hubungan erat dengan konsep PLC atau Product Life Cycle, atau yang biasa disebut dengan konsep daur hidup produk. Terdapat penilaian yang dilakukan oleh seorang investor lama maupun calon investor dalam melihat kondisi saham yang baik. Penilaian saham tersebut dilakukan melalui analisis rasio, diantaranya rasio keuntungan yang diharapkan dari saham, rasio menghitung nilai buku per lembar saham, zero growth model dan signaling technology, dan yang terakhir rasio Gordon Quote model. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.